Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat ya. Ini Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang keenam ya, insya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita dan dimudahkan untuk memahami pelajaran malam hari. Saya share screen untuk materi malam ini. Nanti insya Allah saya bagikan untuk PPT-nya ya di grup nanti. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik. Materi kita malam hari ini insya Allah adalah berkaitan dengan didahului huruf jer. Nah, kita murojaah sedikit. Jadi insya Allah semakin kita ulang-ulang, nah nanti akan hafal dengan sendirinya. Apa yang akan kita ulang berkaitan dengan pembagian kata. Silahkan diaktifkan mikrofonnya, tidak apa-apa. Nah, kata itu terbagi menjadi tiga, kan? Yang pertama apa? Sim, Sim. Yang kedua, fa'il, fiil. fi'il, Yang ketiga huruf, ada huruf. 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 Kemudian isim terbagi menjadi dua lagi. Ada isim yang apa namanya? Mabni, 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 satunya huruf. mu'rob. Nah, ada isim yang mu'rob. Isim yang mu'rob itu apa? Isim yang berubah akhir katanya. Iya, Akhir yang akhir katanya bisa berubah-berubah harokatnya. Jadi huruf terakhirnya itu bisa berubah-berubah. Kalau mabni, tetap. iya, tetap tidak berubah-berubah harokat. Sama dengan fiil. Fiil juga ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, huruf semuanya Mabni. mabni. Jadi huruf itu tidak akan berubah-berubah harokatnya selamanya. Nah, malam ini kita belajar didahului huruf jar. Berarti kita akan belajar huruf. Huruf jar namanya. Nah, kemudian isim yang mu'rob ada 5 yang sudah kita pelajari. Yang pertama namanya Mufrad. isim mufrad. Mufrad. Apakah isim mufrad punya tanda? Tidak. Tidak Ada, ada ada. tandanya. Ada. Isim mufrad itu menunjukkan berapa? Berapa? Tunggal. Tunggal Tunggal. ya? Atau satu. Jadi isim mufrad itu menunjukkan kepada satu. Nah, yang kedua ada isim Musana. musanna. Nah, kalau musanna punya tanda. Apa tandanya kalau dia musanna? Ain. Nun, ya nun. Iya, Akhiri Ani. alif nun. Ani. Aini. ani atau ain. Jadi ada alif nun atau ya nun di belakang isimnya. Yang ketiga ada isim Musana. Musana. Muzakkar ah, salim. jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Oh iya, tadi kelewat ya. Musanna itu untuk berapa? Untuk Dua. Untuk dua. dua. Isim mufrad bisa untuk berjenis laki-laki atau perempuan. Wah. Musanna juga sama. Bisa untuk yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Nah, jamak muzakkar salim itu punya tanda. Apa tandanya dia? Wow. Ya, Nun, ya Una. nun. iya. Salah lihat. Una atau Ana. Oke. la laisa ana. Ina. Ina.
Ina. Waw nun atau ya Una. nun ya. Una atau ina di belakang isim. Una, Nah, ina. kalau jamak muzakkar salim dia khusus. Khusus untuk siapa? Untuk berjenis Laki-laki. kedua. Temen Yang laki-laki. berjenis laki-laki. Berarti yang perempuan tidak bisa dijamak muzakkarkan. Karena muzakkar itu kan artinya laki-laki. Yang keempat ada namanya jamak. Muannats salim. Mana Nah, salim. jamak muannats salim. Muannas itu artinya perempuan. Nah, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Nah, kalau jamak muannas dia khusus untuk Perempuan. 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 Punya tanda kan? Apa Alif tandanya tak. jamak muannas salim? Alif tak. Ah, Alif ta. Ada alif ta di belakang isimnya. Yang terakhir ada jamak kasir. Taksir. 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 Taksir itu artinya pecah. Apa maksudnya pecah? Dia pecah dari isi mufrad. Jadi huruf-hurufnya susunannya berubah, makanya dinamakan pecah. Misalnya dari babun menjadi abwabun, itu kan berubah susunan hurufnya. Makanya dinamakan taksir, pecah. Oke. Berikutnya, isim mufrad ketika rofa tandanya apa? Tempat doma. Dhamma. Ketika nasab, Fathah. fathah. Ketika jer, Kasroh. kasroh. Nah, jadi kalau isim mufrad ingat saja dhammah, fathah, kasroh. Kasroh. Kalau musanna tanda rofanya dengan apa? Alif. 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 Nasab jernya dengan Ya. iya. Ya. Kalau jamak muzakkar salim rofanya dengan Wow. waw. Nasab jernya dengan Iya. ya. Oke. Jamak muannats salim rofanya dengan Alif. bukan Doma. Alif. dhammah. Doma. Doma. Nasab jernya dengan kasroh. Jadi kalau jamak muannas yang diingat dhammah, kasroh, kasroh. Doma. Yang terakhir jamak taksir. Kalau jamak taksir sama dengan isim mufrad dia. Rofa'nya dengan Doma. dhammah, nasabnya dengan Fathah. fathah, jernya Fathah. dengan Kasroh. kasroh. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di pekan yang lalu kita sudah belajar kapan kita akan menggunakan tanda-tanda ini. Tadi kan kita sudah menyebutkan doma, fathah, kasroh, alif, ya, ya, waw, ya, ya, doma, kasroh, kasroh, dan seterusnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kapan akan kita gunakan i'rab rofa ketika kata itu berposisi menjadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il. Fa'il itu pelaku. Nah, kemudian fa'il itu akan ada kalau ada Fi'il. fi'il. Jadi Hmm. ada pekerjaan, fi'il itu kan pekerjaan. Ada pekerjaan, pasti ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi kita akan gunakan i'rab rofa ini ketika kata tersebut berposisi menjadi fa'il. Untuk nasab, kapan akan kita gunakan? Ketika kata itu berposisi menjadi Oke. maf'ul bih. Maaf. Maaf. Oke. Maf'ul bih itu Maaf. objek. Oke. Maaf. Oke. Nah, contoh misalnya Zaid eh, Zaid memancing ikan. Fiilnya yang mana kira-kira? Memancing. Memancing kan? Perbuatannya memancing. Mana failnya? Zaid. 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 Mana maf'ul bihnya? Ikan. Ikan. Karena yang dipancing si ikannya Ikan. gitu. Misalnya apa lagi? Si Zaid mencuri ikan. Nah, mencuri itu fiilnya. Zaid pelakunya. Yang dicuri itu maf'ul
maf'ul Bih. bihnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang jar. Kapan akan kita jar? Kapan akan kita gunakan ini i'rab jar? Ketika kata tersebut didahului huruf jar. 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 Nah, apa saja huruf jar itu? Ada min, ya. Ila Ada, anala fi bentar kali. saya ganti Min ininya ila dulu. anala fi kali. Min ila min ila min ila anala fi kali. Min ila Oke. anala fi kali. Ada min, min itu artinya dari. Min. Ila artinya Ke. ke. Ke An artinya juga dari. Ala artinya di atas. Fi artinya di atau di dalam juga boleh. Kalau bi artinya dengan. Ka artinya seperti. Li artinya untuk kepemilikan. Li itu milik atau untuk juga bisa. Jadi ada min, ada ini kebalik. Kalau di jurum ya, betul ya. Min ila an alafi min bi ila kali. Ada rubah sebenarnya, tapi belum nanti sebut. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada bi, ada ka, ada li. Contoh sederhananya misalnya dalam basmalah. Kalimatnya kan Bismillahirrohmanirrohim. Bismi. Nah, mana huruf jernya? Bi. I kan? Bi. Hmm. Nah, kenapa dibaca ismi? Karena dia jer. Boleh jar. Karena ada huruf jer sebelumnya. Aslinya kan yang namanya ismun itu kan bisa dibaca ismun, bisa dibaca isman, bisa dibaca ismin. Tetapi sebelum kata ism ini ada huruf jer, ada bi, bismi. Nah, karena ada huruf jer, maka kata di depan huruf jer wajib beri'rab jer. Maka isim ini adalah i'rabnya jadi apa? Bukan fa'il, bukan maf'ul bih, tetapi didahului huruf Jar. jer. Atau bahasa Arabnya majrur Har. biharfi jarrin. Nah, didahului huruf jer dia. Kalau didahului huruf jer, i'rabnya adalah jer. Isim ini isim apa? Ismun, Isim mufrad. isim mufrad. Tanda jernya isim mufrad dengan kasroh kan? Ya. Makanya dia dibaca bismi, ismi, kasroh. Begitu. Nah, contoh dalam kalimat misalnya. Yaqra'u Zaidun al-kitaba fil maktabati. Mana huruf jernya? Bi. Fi ini. Oke. Fi ini huruf jer. Hmm. Yaqra'u membaca. Berarti butuh siapa yang membaca? Yaqra'u Zaidun. Zaid membaca. Membaca apa? Al-kitaba buku. Fi di dalam al-maktabati perpustakaan. Hmm. Oke. masjid juga saya kira Ya. jalan juga. Nek dulu sih mau terus nek subuh gitu. Oke. Zaidun. Zaidun posisinya jadi apa kira-kira? Fa'il. 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 Kenapa fa'il bukan maf'ul bih? Karena dia Yang Setelah fi'il. Yang Enggak. pun melakukan. Alasannya bukan karena setelah fi'il. Karena dia yang melakukan Melakukan. perbuatan. Karena bisa saja kalimatnya saya balik. Yaqra'ul kitaba Zaidun. Nah, jadi alasan kenapa Zaid dia jadi fa'il karena dia yang melakukan perbuatan membaca. Alasannya itu. Nah, jadi Zaid membaca. Berarti Zaid ini dia jadi fa'il. Kalau fa'il, i'robnya harus rofa. rofa.
Zaid ini Mufrad. isim mufrad. Tanda rofaknya isim mufrad dengan dhamma. Makanya dibaca Zaidun, pakai Zaidun. Kemudian Zaid membaca. Membaca apa? Alkitabah, buku. Berarti alkitabah jadi apa? Dia jadi maf'ul bih. Karena dia yang dikenai pekerjaan membaca. Nah, maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Kemudian alkitabah ini isim mufrad. Tanda nasabnya isim mufrad dengan fathah. Makanya dibaca alkitabah. Kitabah pakai fathah. Fi ini huruf jer namanya. Berarti al-maktabati i'rabnya adalah didahului huruf jer. Nah, kalau didahului huruf jer, i'rabnya rofa, nasab atau jer? Harus jer. Maktabati ini juga isim mufrad. Nah, tanda jernya isim mufrad dengan kasroh. Begitu saja cara mengi'rabnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana, Seth? Mumet, Tat, mumet. Muhammad. Kenapa Muhammad? Silakan, silakan. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Fadhal. Ini baru 3. Nanti kan nambah terus. Praktek lagi, Tat. Ya, nanti habis ini praktek terus, Seth. Ya, slide-nya ada 10. Insya Allah. Kurang 7 slide berarti. Nah, gimana? Yang lain bisa paham sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Besok itu. Kita insya Allah sebagaimana apa namanya belajar kita di awal ya. Kita ulang-ulang enggak apa-apa. Itu maf'ul Nah, bisa di tengah, Ustadz? iya betul. Oh, bisa. Alkitab. Nggak mesti harus di belakang ya? Enggak. Yang Oh, penting iya. dia terletak setelah fiil gitu. Oh, iya, 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 Nah, Ustadz. Paham. begitu. Ya ta'allamut talibu fi madrasati. Sekalian belajar menerjemahkannya. Ya ta'allamu. Kira-kira artinya apa? Belajar. Belajar ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Ta'allum itu belajar. Nah, belajar itu kan perbuatan. Siapa yang belajar? Tolib. Tolib itu artinya Belajar. pelajar, siswa. Jadi, atau murid juga bisa. Jadi, tolib itu siswa. Siswa belajar fi madrasatin. Fi artinya apa tadi? Di Di. dalam Di dalam boleh. Madrasatin, Sekolah. sekolah. Di siswa itu belajar di sekolah. Ya ta'allamu itu fi'il. Fa'ilnya mana? Tolib. Kenapa tolib yang jadi fa'il? Karena yang melakukan pekerjaan. Nah, karena dia yang melakukan perbuatan. Mm. Maka tolib ini fa'il, i'robnya rofa, isimnya isim Mufrad. mufrad. Isim mufrad tanda rofanya dengan dhamma. Fi huruf Jer. jar. Madrasatin Majrur biharfi jar. atau didahului huruf Jer. jar. Nah, didahului huruf jar, i'robnya harus jar juga. Madrasatin ini isim mufrad. Tandanya dengan kasrah. Makanya dibaca madrasatin. Tin. Nah, nastamir. Yu'ridullahu anil kafirina. Yu'ridu. Dari kata a'rodo, yu'ridu. Artinya apa?
Artinya Ustaz? Meridhoi. Enggak, Mari. bukan. Tidak paling. Apa Masa Ustaz? Allah meridhai orang kafir? Enggak. Tidak. Paling. Berpaling. Berpaling. Yuk, Oh, ridho berpaling. itu berpaling. Nah, siapa yang berpaling? Orang kafir. Allah. Allah Allah. yang Oh, berpaling. berpaling, iya. Berarti Allah posisinya jadi Fa'il. fa'ilnya. An ini apa? Ini an. An itu apa? Harf jar. Jar. An itu huruf Jar. jar. Kalau ada huruf jar, berarti di depannya Jadi majrur. majrur biharfi jar. Istilahnya lumayan panjang ya. Majrur biharfi jar. Didahului huruf jar. Nah, Allahu fa'il. Fa'il itu rofa, dia isi mufrad, tandanya dengan dhamma. An ini huruf jar. Al-kafirina majrur biharfi jar. Atau didahului huruf jar. I'rabnya jar. Kafirina isim. Isim mufrad. Nah, Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Tapi kan ada gimana? Jamak mudzakkar salim. mudzakkar salim. Isim mufrad atau jamak muzakkar? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar. Kafirina, iya muzakkar. Nggak apa-apa pakai al. Pakai Muzakkar salim. kafirina boleh, pakai al juga. Oh, ini makrifat gitu ya Ustaz ya. Mungkin. Jadi pakai al enggak apa-apa. Kafirina. Yang kita perhatikan yang huruf terakhirnya saja. Kalau ada ya nun, berarti itu jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim jernya dengan Ya. dengan ya. Makanya dibaca kafiri, ri pakai ya, kafirina. Tashtari al-ummu al-khudar min sukin. Tashtari. Apa artinya tashtari? Jalan ya? Membeli. Ishtaro Oh, iya. yashtari. Tashtari membeli. Nah, siapa yang membeli? Al-umu. Al-ummu. Berarti al-ummu jadi Fa'il. fa'ilnya. Membeli apa? Membeli al-khudar. Apa hudor? Mana hudar? Apa artinya hudar? Khudrawatun. Sayur-sayuran. Sayur. Sayur-sayuran. Hmm. Berarti ibu membeli sayur. Berarti sayur jadi apa posisinya? Maf'ul bi. Maf'ul bih. Min Maf'ul ini kalau huruf Jar. jar. Berarti sukinnya Majrur. majrur biharfi. di harfi jar. Jadi al-umu itu fa'il, rofa, isimnya isim mufrad, tandanya dhamma. Al-khudar maf'ulun bi, nasab, isim apa kira-kira? Mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir ya. Barakallah. Nah, dia jamak taksir. Oh, keliru. Padahal tadi sudah saya periksa PowerPoint sebelum ngajar. Kadang. Nah, dia jamak taksir. Tanda nasabnya fathah. Min itu huruf jar, sukin dia majrur atau didahului huruf jar. I'rabnya jar, kemudian isim mufrad tandanya kasr. Nah, sudah banyak. Ini masih ada beberapa latihan. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Ini sama saja ke depannya. Berjalan di atas kaki. Gimana? Katanya Ustadz, Iya, kalau tadi hudoru itu kan jamak taksir, kalau isim mufradnya apa ya? khudrawatun. Oh, iya, itu Khudrawat. Ustadz. Iya, ini terjemahan per kata ya. Kalau mau terjemahan bebasnya berarti manusia itu berjalan dengan kakinya. Lihat. Jadi
Makanya kitab-kitab terjemahan itu, kalau misalnya kita punya kitab Arab nih, kemudian kita punya terjemahan. Kita mencocokkan terjemahan dengan Arab itu susah sekali gitu. Kenapa? Karena terjemahan itu sudah bukan terjemahan perkata. Dia sudah terjemahan sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami orang lain. Karena kalau diterjemahkan perkata jadi rancu. Malah orang jadi ya kayak gini gini. Ini kalau kita terjemahkan perkata tuh begitu. Yamsi annasu ala itu kan di atas. Nah, tapi kalau kita terjemahkan secara bahasa yang mudah dimengerti orang, ya manusia berjalan menggunakan kakinya gitu. Atau manusia berjalan dengan kakinya begitu. Itu terjemahan bebasnya begitu. Kenapa bisa kalau misalkan diganti alanya? Misalkan anasu bil akadam. Bisa pakai yamsi, masya, tergantung nanti fiil masya itu dia pasangannya dengan huruf jar apa Ustaz? Gitu. Ada beberapa huruf fiil itu yang punya pasangan. Boleh kita ganti bi. Berarti bi itu artinya dengan. Boleh. Misalnya Misal ini nyambung berarti. Bil akodami. Nah, kalau ini berarti manusia itu berjalan dengan oke. kaki. Nah, ini eh, seperti ini ya, lebih lebih nyambung maknanya. Afan. Baik. Afan. Oh iya, ini betul. Yamsi annasu bil akodama. Kira-kira harokatnya sudah betul atau masih salah? Ini kita ngecek harokat. Bahasa yang senasa lain. Oh, Silakan salah. dianalisis. Salah. Yang salah yang mana? Kami Bil akodami. Harusnya bil akodami. Pak Roger. Nah, kenapa akademi? Kita bisa tahu alasannya. Karena dia didahului huruf jar. I'robnya harus jar. Akdam itu jamak taksir. Dari kata kodimun. Kodimun itu kaki. Akdam kaki-kaki. Nah, jamak taksir jernya dengan kasroh bukan fathah ya. Jadi di contoh ini kita menganalisis. Berikutnya. Yusafiru Muhammadun fi yaumaini. Sudah betul atau masih salah? Sudah. Benar, Ustaz. Sudah betul. Baik. Ini sama ya. Ta'udul ummu minasuk. Ibu kembali dari pasar ya. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Santai. Yanamu Muhammadan fil baiti. Betul atau salah? Salah. Harusnya Muhammadun. Kenapa enggak Muhammadan saja? Karena dia sebagai fa'il. Karena posisinya Sebagai Nah, fa'il. karena Muhammad ini jadi Ayo. kalau fa'il i'rabnya harus rofa. Kemudian Muhammad ini isim mufrad. Tanda rofanya dengan dhammah bukan dengan fathah. Selesai. Materinya tidak banyak-banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanya terkait dengan huruf jar. Silakan. Yang bingung gitu ya. Sabar. Semoga nggak ada yang bingung.
Ustadz, boleh tadi yang contoh Hah? yang apa tadi? Eh di Yaumaini Mm-mm. boleh dilihat sebentar. Boleh. Tadi itu musana, Ustadz, atau apa ya? Mm-mm, betul. Bisa. Oh, kenapa dia mainin, Ustadz ya? Mm-mm. Oh iya. Yaumaini. Ini kurang sukunnya. Iya, iya, seperti itu. Ah, iya. Kita Ustadz, maaf. ya apa? Contohnya bisa diulangi lagi. Boleh yang mana? Yang dari awal. Oh, yang dari awal. Iya. Yang dari awal tuh awal yang mana? Yang latihan atau dari awal banget? Saya coba tampilkan Yang dulu ya. latihannya, Ustadz. Yang latihannya. Oh, boleh. Nah, dari sini. Eh, dari Yamsi. Hmm. Gimana dengan soalnya? Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Diulang lagi Oh, aja, Ustadz. Iya, diulang iya, diulang dijelaskan maksudnya. iya dijelaskan. Oh, gitu. Boleh, boleh. Nah, jadi di sini ada contoh yamsi annasu bil akoda ma ya. Soalnya begitu. Nah, latihannya diminta untuk mengoreksi kira-kira sudah betul atau masih salah. Salah. Nah, di sini ada yang salah yaitu bil akodami ya. Ini yang salah. Nah, kenapa akdam salah? Karena dia i'robnya didahului huruf jer. Kemudian i'robnya kan harus jer. Nah, akdam ini jamak taksir. Tanda jernya jamak taksir itu dengan kasroh. Asal. Sementara anasu dia jadi fa'il di dalam kalimat ini. Gimana? Bisa dipahami yang ini? Tadi siapa yang nanya? Bu Rohayat Royahati. Iya, saya Ustadz. Ya Heeh. bisa, Ustadz. Nah, di contoh ini bingung atau gimana? Gimana Bu Neneng? Bentar, Ustadz. Heeh. Udah, Ustadz, udah. Udah ya. Udah. Terus dilanjut. Ya, dilanjut, Oke. Ustadz. Sekarang ada Yusafiru Muhammadun fi yaumaini. Nah, ini semuanya sudah betul contohnya ya. Kenapa? Karena Muhammadun dia jadi fa'il dari Yusafir. Makanya harokatnya domah. Karena dia isim mufrad. Sementara fi ini huruf jar. Yaumaini dia didahului huruf jar. I'robnya jar, tandanya dengan ya karena dia musanna. Nah, berikutnya ada contoh misalnya ta'udul ummu minas suki. Ini juga harokatnya sudah betul karena al ummu itu jadi fa'il. Min ini huruf jar,
As-suki dia didahului huruf jar. Nah, tandanya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Al-ummu dia dhammah karena dia isim mufrad. Ya, begitu. Kemudian yanamu Muhammadan fil baiti. Kalau ini salah. Yang salah yang mana? Muhammadan. Harusnya Muhammadun. Kenapa harus Muhammadun? Karena dia jadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa, Muhammad jenisnya isim mufrad. Tanda isim mufrad, tanda rofanya isim mufrad itu dengan dhammah, bukan fathah ya. Nah, ini salah. Fil baitinya sudah betul. Kemudian, oh habis. Nah itu ya berkaitan dengan contoh latihan. Bisa nanti ditulis-tulis sendiri gitu, dianalisis nanti di rumah. Nah contohnya nanti tinggal diikutkan yang di sini saja. Eh, Nanti tinggal yang dicek itu kan tinggal ini isim apa gitu, mufrad, musanna dan seterusnya. Gitu ya, insya Allah. Nah sekarang kita coba ke ini dulu, ke ini ya saya ambil saja di kitab Thoriqul Iman. Kita baca satu paragraf, kita coba cari huruf jernya. Yang mana saja kira-kira. Kemudian kita cek apakah harokat setelah, apakah i'rab setelah jar itu kemudian dijar juga. Nah, misalnya ada kalimat yanhadul insanu bima ingdahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan. Sampai titik aja ya. Wa an ala qotiha jami'iha bima qoblal hayati dunya wa ma ba'da. Sampai sini. Oke. Kita cek satu-satu. Kira-kira huruf jernya yang mana saja? Min. Min. Nah, Min. min ini satu. Kemudian An. an. Anil. Kemudian An lagi. an lagi. Waan. Kemudian ala. Ala. Ala mana ala? Aina ala. Min. Bukan Min. Bima itu ya. Ustaz. Bi. Bi. Kemudian Bi Min. ada. Dua. Saya Bukan kita itu mah ya. min. Ya udah Ustaz. Ada bi juga di atas tuh Ustaz Bima. oh iya Bima. Ada bi. Oke. Kita dapat berapa huruf jar nih? 5 ya. Ada 5 jenis huruf jarnya. Oke. Ini ada bi yang pertama. Ada min. Ada an lagi. Kemudian ada bi ya. Di satu paragraf ini. Jadi kalau kita baca kitab itu, kita akan sering ketemu dengan huruf jar. Karena itu yang sering muncul di dalam kalimat. Bima ini untuk yang pertama, belum kita sampaikan dulu, materinya masih cukup jauh, insya Allah. Kita tinggal dulu ini, termasuk Bima yang ini ya. Nah, nanti cara mengi'rabnya, kalau sudah sampai waktunya, nanti kita i'rab. Nah, di sini ada min. Nah, berarti setelah min ini i'rabnya adalah fikrin, i'rabnya apa? Jar. Majrur biharfi Jar. jar. Kemudian i'rabnya kan harus jar juga. Fikrin itu isim apa? Isim Mufrad. isim mufrad. Tanda jarnya isim mufrad dengan Kasroh. kasroh. Makanya dibaca fikrin di sini. Anil hayati. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia didahului huruf jar an ini. Nah, kemudian dia jenisnya isim mufrad. Tanda jarnya isim mufrad dengan kasroh. Makanya dibaca hayati. Waan ala koti. Aslinya sampai sini saja. Karena ha itu jenis kata yang kedua. Belum kita bahas. Materinya masih lumayan jauh, insya Allah. Kita fokus ke ala koti. Nah, di sini ada an. Kenapa dibaca ala koti ya?
Nah, karena dia juga sama didahului huruf An. jer. I'robnya jer. Huruf jer an itu ya. I'robnya jer, tanda jernya dia dengan kasroh karena isim mufrad alakot. Alakotun, alakotan, alakotin. Nah, jadi kalau nanti mau baca kitab, paling gampang cari huruf jar dulu nanti dianalisis gitu ya. Ini mana nih huruf jarnya? Karena biasanya banyak dalam satu kalimat itu banyak huruf jar. Contoh kita lanjut lagi, mungkin kita ambil 1 sampai titik lagi. Masih ada waktu insya Allah ya. Fakana labuda min taghyiri fikril insanil hadiri taghyiron asasian syamilan wa ijadi fikrin akhar lahu hatta yanhadu. Li'annal fikra huwa alladhi yujidul mafahima anil asya'i wa yurakkidu hadhil mafahim. Oke, kira-kira yang mana huruf jarnya? Iya. Min. Min. Min ini ya. Min. Terus cari lagi. Li Ustaz, li Anna. Li. Anna. Anna. Ini ada li. Terus Ani. an. Ini ya. Sudah habis. Oh ini. Lahu ini juga. Oh, ini juga. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik. Untuk lahu kita simpan. Materinya belum sampai. Li anna juga materinya belum sampai. Nanti insya Allah. Kita fokus ke min dan an. Karena materinya sudah kita pelajari. Nah, min taghyiri. Nah, taghyir ini adalah majrur biharfi jar. Ada min sebelumnya. I'robnya jar, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Taghyir. Taghyir itu perubahan. Dari kata ghayyaro. Merubah ya, atau perubahan. Kemudian anil asyai. Kenapa dibaca asyai? Sama ya. Kalau ini dia jamak taksir dari kata syai'un. Syai'un jamaknya asya. Nah, jernya jamak taksir kan dia dengan kasroh. Makanya dibaca asyai gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini misalnya di bawah lah kalau kita baca wal insanu yukayifu sulukahu fil hayati. Ada fi di sini. Nah, jadi nanti kalau mau buka kitab, tulis aja dulu huruf jar tuh di satu kertas sedikit. Kemudian buka, baca, cari-cari huruf jarnya. Nah, itu nasihat guru kami dulu ketika awal-awal dulu kami belajar juga sama. Bahwa kalau mau baca kitab eh, cepat mengharokati, cari dulu yang huruf jar gitu. Nah, karena sudah pasti i'rab setelahnya adalah majrur biharfi. Begitu, insya Allah. Nanti perincian-perincian berikutnya akan kita sampaikan di nahwu lanjutan. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Afwan Ustadz, itu tadi yang di atas yang minta giri itu tadi kata Ustadz isi mufrad ya Ustadz. Itu Betul. tagirnya itu. Betul. Taghyir. Bukan fi'il. Bukan. Oh, itu bukan fi'il ya Ustadz ya? Bukan. Karena ada tanya. Bukan. Dia isim. Oh. Nah, Ustadz. Ya. Kalau setelah jarnya fi'il tetap juga majrur gitu Ustaz. Tetap majrur. Cuman cara i'rabnya nanti diajarkan insyaallah. Kalau sudah sampai materinya. Begitu ya, insyaallah. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Arab bisa disampaikan. Kalau materinya belum pernah kita bahas, chat pribadi enggak apa-apa. Gitu. Misalnya mau nanya tentang, tapi kalau yang sudah kita bahas, sebaiknya ditanyakan di grup saja sebagai bentuk tambahan materi nanti.
Nah, untuk yang belum kita pelajari, nanti insya Allah bertahap akan kita sampaikan. Nanti insya Allah kita dampingi teman-teman di sini sampai nanti kita ikhtiarkan untuk bisa baca kitab seperti itu. Nah, nanti materi akan kita sampaikan itu dasarnya kan 6 bulan ya. Kemudian nanti kita akan lanjut setelah dasarnya, nanti masuk ke perincian begitu, insya Allah. Nanti kalau perinciannya agak lama, mungkin sekitar 1 tahun. Setelah itu nanti insya Allah teman-teman sudah, insya Allah kalau setahun setengah gitu ya belajar eh, dan bisa paham, insya Allah perkembangan bahasa Arabnya eh, mencukupi gitu untuk bisa baca kitab sedikit demi sedikit. Tapi untuk lancar itu memang butuh latihan terus-menerus begitu, butuh pembiasaan. Silakan Ustazah Anggi, gimana Ustazah? Mungkin Ustaz, mau bertanya tips untuk memudahkan kita bisa mengetahui itu adalah kata kerja kata kerja terus itu sebagai fa'il dan maf'ul bi itu Ustaz, karena Mm-mm, misalnya dalam kalimat yang agak umum gitu, mm-mm, misal kalimat sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan antara mm-mm. suku-suku di wilayah-wilayah di imperium kayak gitu. Iya, Jadi bingung untuk oke. membagi mana yang termasuk kata kerja terus Betul. dan seterusnya itu. Mm-mm. Contoh misalnya, coba dianalisis Ustazah Anggi. Kalimat yang Ustazah ucapkan barusan kira-kira fiilnya yang kata apa? Dalam bahasa Indonesia itu kira-kira yang mana? Fiilnya. Tidak menyamakan itu ya Nah, Ustaz. itu tidak menyamakan. Menyamakan itu kan bentuk pekerjaan. Kemudian, Hmm. failnya yang mana? Siapa yang tidak menyamakan? Sistem imperium Nah, dikatakan. itu failnya berarti. Oh, Kemudian, apa yang tidak disamakan? pemerintahan. Berarti pemerintahan itu maf'ulun bih. Oh, Begitu oh saja. ya Gitu. Ustaz. Oh, ya Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Cuma nanti untuk bisa otomatis itu butuh sering latihan gitu. Nah, jadi kenapa ada orang bisa otomatis tahu ini fa'il, ini maf'ul bih gitu. Ini kan memang sering latihan. Atau bahasa kita sudah punya habits ke sana gitu. Nah, habits itu kan untuk sampai, jadi habits itu kan maksudnya kita bisa melakukannya secara otomatis gitu. Nah, itu memang butuh praktek, butuh diulang-ulang terus sampai kemudian, misalnya ini contoh lah gitu. Kenapa taghyir saya sampaikan dia isim bukan fiil gitu. Padahal tadi ada yang mengatakan itu bukan fiil Ustaz karena ada tanya. Enggak. Karena sudah sering diulang-ulang dalam ilmu sorof gitu bahwa yang berwazan taf'il itu adalah isim, dia masdar. Nah, itu memang butuh pembiasaan untuk bisa nebak ini isim, ini fiil. Nah, tapi untuk cara sederhana untuk membedakan. Kalau isim, dia ada alif lamnya gitu. Ini kan isim. Al-kaun isim. Kalau nggak ada alif lam, dia punya tanwin. Setiap yang bertanwin pasti isim. Contohnya kata fikrin, ini isim. Yang ada alif lamnya pasti pasti isim juga. Nah, kalau taghyiri gimana? Nah, materinya di pekan depan, insya Allah. Nanti di pekan depan kita akan bahas mudhof mudhof ilaih. Nah, nanti akan tahu kenapa taghyiri nggak ditanwin, padahal nggak ada alif lamnya. Insya Allah di pekan depan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saran saya tadi ya, materi yang sudah kita pelajari diulang-ulang terus. Meskipun sudah hafal, diulang-ulang. Sampai itu menjadi sesuatu yang bahasa orang sekarang di luar kepala gitu. Di luar kepala bukan nggak hafal ya, tapi memang sudah mutkin, betul-betul mutkin. Nah, mungkin itu sedikit saran dari saya, karena materi kita terus berlanjut. Nah, yang belakang harus kita mutkinkan. Nah, semoga dimudahkan Bapak Ibu yang belajar untuk memutkinkan segala sesuatunya. Nanti materi insya Allah akan kita sampaikan secara bertahap. Barakallahu fikum ajmain. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah ilaik. wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum ajma'in. Warahmatullahi Ya, saya tutup ya Zoom-nya.